siji nganggone TV terus akhirnya belas. Assalamualaikum, saudara. Pak, saudara. Kalau pembeda malah. Ya, Bro. Sutradara ini sing Ya, Mas saudara. Kali Ini wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, hari ini saya Kapolda Jawa Tengah akan mengungkap rilis kasus mayat dalam lemari. Saya ulangi, hari ini akan kita ungkap kasus mayat dalam lemari, di mana tanggal 11 kemarin pukul 11.00 di salah satu hotel OX di Semarang, resepsionis hotel menjumpai ada mayat perempuan yang ada dalam lemari. Dengan investigasi yang dimiliki oleh jajaran Polrestabes, dalam hal ini adalah Kasat Senter berikut jajaran, dalam waktu 6 jam bisa kita ungkap terkait pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Tersangkanya adalah O. LO ini adalah orang Wonosobo, di mana motifnya adalah satu, ada percekcokan antara kedua belah pihak karena disinyalir antara korban dan tersangka sudah seperti suami istri, bahkan nikah siri, di mana motifnya adalah cemburu, sehingga pada suatu saat yang bersangkutan terjadi cekcok, kemudian dilakukan pencekikan oleh pelaku kepada korban sebanyak 2 kali dengan cara dibenturkan di lantai. Kemudian setelah disinyalir meninggal, dimasukkan dalam almari. Selang beberapa saat yang bersangkutan beli handphone untuk pulang ke Wonosobo. Dari pelacakan IP yang dilakukan oleh reserse kita, dijumpai bahwa bersangkutan ada di wilayah Wonosobo dan tidak terlalu cepat berhasil kita ungkap dan kita tangkap yang bersangkutan. Sehingga dari hasil pemeriksaan resepsionis hotel atau beberapa saksi, 5 orang saksi dan alat bukti yang mendukung terkait dengan tindak pidana di TKP yang tersebut, patut diduga dan match bahwa yang bersangkutan memang pelaku tunggal terkait pembunuhan tersebut. Sehingga saya Kapolda Jawa Tengah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polrestabes Semarang yang telah berhasil ungkap terkait penemuan mayat di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, khususnya Semarang, di hotel tersebut. Tentu besar harapan kami kepada rekan-rekan wartawan atas kerjasamanya dalam rilis hari ini. Ini adalah barang bukti yang telah kita kumpulkan. Ada pakaian pada saat yang bersangkutan melakukan tindak pidana, yaitu pada saat kejadian. Kemudian itu dari korban, pakaian korban. Kemudian barang yang dibutuhkan ke korban. Jadi pada saat mayat dimasukkan dalam almari, dia ditutupi oleh pakaian-pakaian ini. Dan disinyalir, kenapa ini bisa kita ungkap, bahwa tersangka dan korban itu sudah hampir 1 minggu untuk stay di hotel. Pada saat limit waktu jamnya habis, rupanya resepsionis curiga bahwa kok tidak ada keluar mereka. Setelah dicek ternyata dalam kondisi sudah meninggal di dalam almari. Demikian mas. Ini itu nggak kerja. Ya tuh dia tidak kerja. Yang kedua, pada hari tertentu si korban itu menjumpai lelaki itu ngobrol dengan perempuan lain, sehingga cemburu, tersinggung, kemudian marah, hingga kilap, terjadilah aksi pembunuhan itu sendiri. Jadi uang nomor HP-nya dibawa, kemudian uang 100.000 dipakai untuk naik ojek, baru dipakai 50.000 itu.
Pas pulang ke Wonosobo, tracking handphone oleh anggota kita langsung kita lakukan tangkap saat itu juga dalam waktu 6 jam. Baik. 340 dan 365. Ancaman hukumannya ada 15 tahun. Belum rekap. Jadi yang bersangkutan setelah kita lakukan track dan pemeriksaan kepada tersangka, memang benar bahwa korban itu kenal di salah satu kafe di wilayah Cilacap dan sebagai PL itu apa itu? Pemandu lagu. Ya kayak gitulah pokoknya, susah aku menerangkan. Jadi sebagai PL yang sering dipakai, gitu kan. Kemudian, ya itu kan hitungannya kerja itu. Sedangkan laki-lakinya enggak, hanya numpang itu. Hingga terus akhirnya dia tersinggung karena nggak kerja, apalagi dia ngobrol dengan perempuan lain. Akhirnya cemburu, timbul niat. Jadi niatnya itu sudah ada pada saat terjadi pertengkaran. Oke, cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini Pak. Ya, digelar ya, diangkat. Mundur. Long aja, biar kena semua. Reskrim mau Pak Indi reskrim. Khusus. Tahan, Pak, tahan.